Ada sebuah nama yang mungkin terdengar biasa di peta, tapi menyimpan ketenangan di dunia nyata. Disinilah aku tiba, setelah menempuh jalur panjang dan menanjak dari kota. Terlihat Gunung Lawu berdiri tertutup awan, terpancar aura magis yang gak bisa dijelaskan. Ini bukan sekadar tempat persinggahan, tapi semacam ruang jeda, tempat di mana waktu terasa berjalan lebih pelan, dan napas terasa lebih tenang. Pukul 3 pagi aku bersiap melanjutkan petualangan bersepeda. Beberapa tahun terakhir, aku sudah terbiasa tidur lebih awal sekitar jam 9 malam, lalu bangun antara jam 3 atau jam 4 pagi untuk mulai beraktivitas. Ritme seperti ini terasa jauh lebih efisien dibandingkan dulu saat jadwal tidurku tuh masih berantakan. Kadang tidur jam 10, 11, 12, atau bahkan pernah juga tidur jam 3 pagi. Benar-benar gak sehat tuh dan gak teratur. Kali ini aku mencoba produk terbaru dari Pedal Acid. Seri terbaru kali ini adalah Skin Sweet. Bib dan jersey-nya itu jadi satu, jadi bisa lebih ringkas. Pada bagian celananya ini tuh ada bagian seperti ini nih, bisa ngejaga perut yang offside. Semua produk jersey, bib, dan Skin Sweet ini juga dilengkapi dengan padding dari Elastic Interface, produsen padding asal Italia, dan kualitasnya sudah terpercaya. Selain itu, resletingnya itu memakai produk dari YKK dan juga sudah terpercaya. Singkatnya, semua bahan yang digunakan di produk ini tuh adalah bahan premium asal Italia, tapi harganya tetap ramah di kantong. Bersepeda dini hari sudah menjadi hal biasa bagiku sekarang. Meski awalnya sering muncul pikiran-pikiran yang lalu lalang, kadang menjadi bumbu keraguan untuk berangkat. Ada rasa takut menyelami dinginnya udara pagi, ditemani suara knalpot yang mungkin jarang terdengar ya di pagi hari. Serta cahaya di pagi hari itu serasa masih malu-malu menyinari jalanan kota yang masih lengang. Rasa takut itu sebenarnya bukan kepada hal-hal yang tak kasat mata. Bukan berarti aku juga gak mengimani hal-hal gaib. Tapi rasa takut itu sering muncul justru berasal dari hal-hal yang nyata. Meski begitu, rasa itu kini hanya sesekali muncul. Dan alhamdulillahnya pelan-pelan bisa terobati. Karena sejatinya rasa takut yang paling dalam hanyalah kepada Sang Pencipta. Waktu sudah menunjukkan saatnya sholat subuh, aku mulai mencari masjid. Sempat terpikir untuk sholat di Masjid Agung Karanganyar. Masjidnya besar sekali, sebenarnya tempatnya nyaman, tapi aku ragu karena jarak antara parkiran sepeda, tempat wudhu, dan ruang sholatnya itu sangat jauh ya. Akhirnya aku memutuskan mencari tempat yang lebih kecil saja. Pilihannya jatuh kepada musola di SPBU Bejen. Di sini sepeda bisa tetap terlihat saat salat. Ternyata suasana pagi di musola ini tuh cukup ramai. Banyak orang yang menyempatkan sholat sebelum ke pasar, sebelum ke tempat wisata, atau menjalani aktivitas lainnya. Langit mulai menampakkan perpaduan warna biru dan oranye, dan ada bintang kejora yang masih terus bersinar terang. Suasana suruk yang sangat syahdu, bintang kejora selalu muncul di waktu-waktu seperti ini saat malam belum benar-benar pergi dan pagi belum sepenuhnya datang. Ia muncul sebagai penanda waktu transisi, dan entah kenapa momen itu seperti punya makna tersendiri bagi saya. Bahwa dalam hidup kita selalu berada di antara ragu dan yakin, antara diam dan bergerak, antara takut dan percaya. Jadi karena tertarik sama nuansa suruk itu pergantian antara gelap ke terang, jadi perbatasan antara subuh dan duha. Itu kan pasti cahayanya kan keren banget tuh, jadi ada nuansa orange, kemudian agak kebiruan dikit gitu. Jadi saya berhenti sejenak buat ngambil pemandangan yang mungkin saja saya belum tentu setiap hari bisa ketemu tuh. Ini saya mau sarapan dulu telur pertama saya. Jadi suruk itu pukul
sekitar 5.30 kalau di Solo Raya. Tepatnya sih saya ini di Karanganyar. Buat teman-teman yang kemarin nanyain kacamata ini yang saya pakai, ini Photochromic. Ini harganya jauh di ekspektasi cuy. Kacamata keren seperti ini tuh cuman 100 ribuan. Teman-teman bisa cek di Instagramnya Pedal Asin. Saya tunjukin linknya ya. Itu sang pertama. Yuk kita lanjut. Tak lama kemudian, aku melintasi terminal Karangpandan. Terminal ini mulai terlihat hidup. Beberapa pedagang sudah membuka lapak, ada yang menjual sayur, ada juga yang sibuk menata dagangan jajanan pagi. Terminal Karangpandan bukan hanya tempat naik turun penumpang, tapi juga ruang temu banyak cerita. Udara mulai makin dingin, dan jalanan mulai menanjak perlahan. Aku tahu, petualangan sebenarnya baru saja dimulai. Masya Allah. Akhirnya ada turunan panjang. Alhamdulillah turunan panjang. Yuh. Alhamdulillah, dikit lagi sampai Pasar Tawangmangu. Pasar Tawangmangu adalah pusat aktivitas yang nggak pernah benar-benar sepi, terutama di pagi hari. Terletak di lereng Gunung Lawu, pasar ini menjadi salah satu titik penting bagi warga dan wisatawan. Di sini, berbagai kebutuhan dijajakan, dari sayur mayur segar hasil pertanian pegunungan, buah-buahan lokal, jajanan tradisional, sampai perlengkapan mendaki. Lokasinya berada di ketinggian sekitar 900 mdpl. Kali ini matahari sudah cukup tinggi, cahayanya sudah mulai terasa hangat di kulit. Lalu lintas pun sudah mulai padat. Motor dan mobil berseliweran secara cepat, masing-masing buru-buru menjalankan aktivitasnya. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi lebih dinamis, khas pagi di tempat wisata dan perdagangan. Melihat jalan utama yang terlalu ramai dan sempit, aku akhirnya memilih jalur alternatif. Rute ini lebih sepi dan menawarkan nuansa yang lebih tenang. Walau mungkin sama-sama nanjak dan gak semulus jalan utama, seenggaknya aku bisa goes dengan lebih santai, menikmati udara sejuk pegunungan sambil bersiap menuju jalur berikutnya. Masya Allah. Ini dia jalurnya. Alhamdulillah, dapat turunan juga. Yuh, ini salah satu yang paling disenengin. Di sepanjang jalur ini mulai terlihat beberapa villa-villa. Ada yang tampak baru direnovasi, ada pula yang terlihat seperti bangunan lama. Letaknya tersembunyi di balik pagar-pagar tanaman. Ada juga yang di pinggir jurang kecil dengan pemandangan langsung ke arah lembah. Sambil tetap mengayun pelan, aku menikmati suasana yang tenang. Gak banyak kendaraan lewat, hanya suara rantai sepeda, langkah kaki ayam, dan angin pagi yang menemani. Jalur ini mungkin bukan pilihan utama bagi banyak orang, tapi justru di situ letak nikmatnya. Bisa menikmati pagi dengan irama sendiri, jauh dari kebisingan dan dekat dengan alam. Tak lama lagi aku akan masuk ke kawasan Skipan, tapi untuk sekarang aku hanya ingin menikmati setiap meter di tanjakan. Ditemani udara segar, aroma tanah lembab, dan deretan villa yang diam-diam terjaga. Allahu Akbar. Akhirnya sampai. Alhamdulillah. Akhirnya selesai nanjak. Ini di kilometer 52. Sudah pukul 7:23. Terus sekarang di total tanjakan 1179. Ini tepatnya
ada di persimpangan menuju jalur Cemoro Sewu. Persimpangannya itu antara jalur konvensional dan jalur lama. Nah, ini nanti saya mau mencoba ngelewatin jalur yang konvensional. Aku memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah persimpangan jalan, titik temu antara jalur lama dan jalur baru menuju Gondosuli. Di sini tubuhku terasa lebih sedikit bisa beristirahat. Sekaligus mataku menelusuri Google Maps di layar ponsel. Tujuanku masih sama, Gondosuli. Atau lebih tepatnya lagi, titik yang di peta digital tertulis sebagai spot foto Gondosuli. Sebenarnya lokasi itu sudah nggak jauh lagi. Tapi karena rutenya nanjak terus, kalau ada kesempatan untuk berhenti sejenak ya kenapa nggak dimanfaatin. Di tanjakan, setiap momen berhenti terasa lebih berharga. Dari arah bawah, jalur ini bercabang dua. Satu mengarah ke jalur lama yang lebih sempit dan cenderung sunyi. Satu lagi menuju jalur baru yang lebih segar dan mulai ramai oleh berbagai aktivitas. Aku memilih melanjutkan perjalanan melalui jalur baru. Tanjakannya tetap menantang, tapi pemandangan sekitarnya memberi hiburan tersendiri. Ada beberapa rumah makan, restoran, coffee shop, dan kafe berdiri kokoh di lereng Lawu. Mungkin sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu, daerah sini masih sepi, hanya ladang dan hutan. Tapi sekarang, dilihat ekonomi mulai terasa. Bangunan-bangunan baru berdiri, para pekerja sibuk membersihkan halaman, dan kendaraan keluar masuk membawa bahan-bahan kebutuhan. Tempat ini telah berubah, tapi tetap menyimpan udara sejuk dan suasana damai yang membuat siapapun betah berlama-lama. Ini kan saya mau ke titiknya tuh spot foto Gondosuli. Nah kan saya belum tahu. Pernah sekali ke sana naik motor tapi lupa jalannya. Kemarin nanya temen, katanya setelah jembatan ini nanti ada kanan jalan tuh Bukit Mitis. Nah, sebelum Bukit Mitis itu nanti belok ke kiri, katanya gitu. Ini saya mau cari gangnya. Dulu pernah ke situ, saya lupa. Bukit yang ada di depan itu namanya Bukit Mitis. Nah ini saya mau belok kiri, belok gang sebelum Bukit Mitis. Katanya sih itu. Nah ini ada gang nih. Semoga jalannya bisa dinaikin buat sepeda ya. Aku tiba di Gondosuli melalui sebuah gang kecil di depan Bukit Mitis. Jalan itu sempit, tapi cukup untuk sepeda dan kendaraan kecil. Banun. Banun. Dek, kesana bisa ya? Naik sepeda? Bisa ya? Saya nggak bikin peta. Ini saya mengandalkan cukup dengan GPS. Gunakan penduduk sekitar. Banun. Begitu masuk, suasana langsung berubah. Aku seperti berada di ruang terbuka di antara dua raksasa alam. Gunung Lawu di satu sisi menjulang megah dengan siluetnya, dan Bukit Mitis di sisi lainnya hijau dan tenang. Udara sejuk menyambut, tapi matahari sudah mulai naik, teriknya memberi kehangatan yang pas. Di sisi jalan, para petani sudah mulai beraktivitas, beberapa membajak, dan ada juga yang sibuk memanen sayuran. Aku berhenti sejenak, hanya untuk menikmati pemandangan, lalu aku melihat satu aliran kecil yang mengalir dari sela-sela batu. Ini 25% nih. Wah, seger. Niki emang toyane mboten dipateni, Pak? Mboten. Sekeng sumur. Oh, sumber mata air. Oh.
Mah, nggak ada sumur ya. Sakit diminum, Pak? Sakit diminum? Oh. Boten sah dimasak, Pak? Oh, tapi nek warga sini dimasak. Oh, dimasak dulu. Oh, sejak main tak ambil. Tapi nek semisal langsung diminum jadi tidak masalah. Oh iya. Jadi ini nggak pernah mati, Pak? Setiap hari. Malam nggak pernah mati. Ini air mata alami, mengalir jernih tanpa henti. Air ini nggak pernah berhenti, siang malam tetap mengalir. Aku sempat menyapa dan ngobrol sebentar dengan salah satu petani yang sedang bekerja. Obrolan singkat itu menambah warna perjalanan ini. Di tempat setenang ini, waktu rasanya berjalan lebih pelan. Tapi justru itu yang membuatku lebih sadar tentang banyak hal, termasuk tentang arti cukup, tentang arti hidup yang dekat dengan alam, dan tentang rasa syukur. Aku pun kembali mengayuh pelan, meninggalkan Godosuli dengan hati yang hangat. Gunung Lawu masih terlihat di belakangku, seolah mengucapkan selamat jalan. Alhamdulillah, akhirnya sampai di ujungnya. Allahu Akbar. Ini ternyata lumayan menggetarkan jantung. Tapi Masya Allah, view-nya terbayarkan banget telahnya. Ternyata saya setelah di usia kepala 3 ini baru sadar kalau wisata di Karanganyar itu nggak cuman Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Tangmangu. Ternyata ini di Desa Gondosuli ini juga bisa jadi tempat wisata bagi para pesepeda. Ini di total tanjakan saya tuh 1400 meter, terus jaraknya sampai sini tuh 54 km. Berarti kalau pulang nanti bisa fondo. Oke, mari kita pulang. Tujuanku berikutnya sudah menanti, tapi aku tahu bagian ini akan jadi salah satu momen yang paling berkesan dari perjalanan pagi ini. Aku tutup perjalanan ini bukan karena sudah selesai, tapi karena perjalanan memang tak pernah benar-benar selesai. Selalu ada yang tertinggal dan selalu ada yang menunggu untuk dilanjutkan. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.